Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Arifin dari kelas SIPA 303, NIM 12021940075. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengenalan fungsi. Dalam membuat program, kita menulis beribu-ribu atau beratus-ratus kode atau skrip yang kita buat. Untuk mengatasi permasalahan penulisan tersebut, kita bisa menggunakan fungsi, yaitu suatu kode yang dibuat untuk mempermudah program tersebut sehingga bersifat reusable atau hanya bisa didefinisikan sekali saja dan bisa digunakan berulang kali. Ya, ini adalah contoh dari fungsi. Ini adalah cara biasa dan ini adalah menggunakan fungsi. Ini bisa sih digunakan, namun agak sulit. Kita menggunakan yang ini saja. Nah, seperti ini contoh variabelnya. Langsung kita coding saja. Contohnya seperti ini ya. Kita menggunakan definisi di dalam fungsi kita menggunakan def atau definisi, kita menggunakan variabel kata titik dua, kita langsung saja print. Karena sekarang lagi zaman penyakit, banyak penyakit, saya menggunakan kalimat ini. Nah, jika kalian ingin mengulangi dari kalimat yang ada di print itu, kalian hapus dulu agar sejajar dengan def-nya. Kalian masukkan dari si variabel katanya. Kalian ingin memasukkan berapa kali? Misalnya saya ingin 3 kali saja. Kalian ulangi variabelnya sebanyak 3 kali. Tinggal di run. Akan menjadi seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sintaks mengenai codingan fungsi. Di sini kita dalam fungsi menggunakan kata kunci def. Dengan def itu merupakan kepala fungsi dengan ditandai menggunakan titik 2 ini. Kurung titik 2. Di sini adalah variabelnya. Dan ada parameter. Nah, parameter itu ini, yaitu input dari luar. Misalnya kita ingin memasukkan sebuah inputan. Lanjutkan dengan ada function docstring yang ini. Itu adalah dokumentasi atau penjelasan fungsi. Di sini ada statement itu dari yang tadi, yang print ini. Nah, ini adalah statement. Baru aja ada kata return. Return itu expression, yaitu pengulangan yang tadi, yang ini. Ini adalah return dengan 4 kali tanpa menggunakan kata return. Kalau 4 kali ini, kalau 1 menggunakan return. Baru ekspresinya. Fungsi ada 2, yaitu fungsi tanpa mengembalikan nilai dan fungsi dengan mengembalikan nilai. Nah, fungsi tanpa mengembalikan nilai dulu. Biasanya fungsi yang tidak mengembalikan nilai disebutnya prosedur. Ini contohnya. Langsung kita contohkan dalam codingan. Def, saya menggunakan luas persegi panjang. Karena luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar, kalian tulis dulu di sininya variabelnya. Baru titik 2, baru kalian masuk ke rumusnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Baru return luas. Atau gak usah deh, karena kita kan belum memasukkan jumlah itunya, ya, input panjang dan lebarnya. Kita print dulu. Di sini kalian tanpa menggunakan underscore, terus baru segi panjang. Kalian masukkan rumusnya, spasi,
persen F, baru kutip spasi persen, tadi itu luas fungsi. Baru di sini kalian masukkan berapa itunya. Misalnya saya 4,2. Nah, ternyata benar, panjang kali lebar dalam persegi panjang adalah 4 kali 2, sama 8. Selanjutnya ada fungsi dengan mengembalikan nilai. Contohnya ini mengembalikan nilai, ini tidak mengembalikan nilai. Pada fungsi mengembalikan nilai, kenapa sih gitu kita menggunakan ini? Biasanya ini digunakan karena kita butuh hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya. Maka fungsi untuk mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya, cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return untuk mengembalikan nilai. Lalu diikuti dengan variabel yang di atas. Itu variabel yang akan dikembalikan. Contoh codingannya seperti ini. Nah, saya menggunakan return karena saya ingin mengulang dari luasnya. Saya memasukkan panjangnya 5, lebarnya 2. Hasilnya benar, panjang 5, lebar 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, di sini terdapat perbedaan dua variabel. Ada variabel global dan lokal. Ini adalah variabel global. Ini mengaksesnya. Ini variabel lokal. Ini untuk aksesnya. Selanjutnya kita ada ke lambda. Lambda di sini adalah lambda expression atau ekspresi lambda, fungsi anonim yang tidak bernama. Digunakan biasanya untuk fungsi yang kecil, untuk hanya satu barisan saja. Kalau di fungsi biasanya kita menggunakan sintaks def, tapi biasanya di lambda kita menuliskan fungsinya seperti ini. Ini adalah lambda-nya, argumen, dan expression-nya. Nah, ini biasanya digunakan buat argumen atau variabel, ini expression atau hal yang ingin kita masukkan. Sekarang kita ke contoh dari lambda. Saya menggunakan variabel salam, ketik lambdanya, nama, ketik 2, print, huruf F, tip, misalnya saya hi. Koma, di sininya pakai ini, nama, sesuai dengan dari argumen yang tadi. Kita enter. Baru kalian masukkan berapa kali kalimat yang ingin kalian masukkan. Misalnya hello siapa. Saya masukkan 3 nama. Pertama saya masukkan nama Agung atau siapa. Terus Abi atau siapa juga. Masukkan lagi nama Jaka. Nah, kita beri aturan. Nah, kita masukkan lagi salam lambda nama ketik 2 print F A koma kita spasiin saja biar kelihatan rapi.
Sini kita bisa misalnya gak mau namanya gak mau variabel salam pengen diganti, bisa kita ganti aja salam sama dengan sapa. Berarti di sana di bawahnya sapa dengan kita masukkan lagi nama. Nah, jadinya seperti ini. Jika di run kan seperti ini. Ini bila kita menggunakan variabel salam 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 salam. Bila kalian di variabel yang ini, jika kalian bosan misalnya tidak mau menggunakan salam, ini ganti seperti ini. Misalnya ganti sapa, sapanya dulu yang ditulis baru salam. Jadi seperti ini. Nih, kita memang tidak harus selalu menggunakan lambda, tapi ada beberapa kasus yang harus menggunakan lambda. Biasanya lambda dicirikan menggunakan fungsi seperti filter, mark, dan reduce. Kita akan membutuhkan lambda. Kenapa sih? Kenapa kita butuh lambda? Karena di fungsi-fungsi tersebut membutuhkan parameter fungsi. Kita lanjut ke contoh lambda yang lain. Misalnya dalam bilangan. Kita di codingan. Nah, misalnya kita ingin menggunakan lambda untuk bilangan. Misalnya yang atas. Hasil dari codingan tersebut adalah ini. Yang atas adalah codingan yang dari saring ini, yang dari variabel saring dengan rumus ini. Contoh rumusnya ini. Dan yang kedua adalah dari bilangan genap. Saya ingin menentukan genap dari jumlah bilangan ini dengan awal dari 0. Saya hitungannya dari 0 awalnya. Range terakhirnya dari 30. 30-nya tidak dibawa. Jadi saya menggunakan rumus yang ini. Yang kedua ini adalah codingannya. Kami jadikan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.